Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya dan sangat baik oleh eh, Ibu Dokter Sinta terkait dengan registrasi. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi dan juga memberikan kejelasan ya terkait dengan kendala-kendala di lapangan terkait dengan registrasi. Dan sekarang tentunya yang ingin saya sampaikan ini sangat berhubungan erat gitu ya dengan apa yang kita lakukan sebagai tenaga medis tenaga kesehatan ke depan gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam pengurusan surat izin praktik ya yang nantinya mungkin besok akan dibahas lebih lanjut nih oleh Bapak Dr. Jeffrey ya di hari Rabu besok. Nah, salah satu syarat yang dibutuhkan selain dari surat registrasi itu yang kedua adalah yang penting juga yaitu kecukupan satuan kredit profesi. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SKP ini menjadi komponen penting di dalam pembuatan surat izin praktik ya agar Namet dan Nakes ini bisa selalu menjaga kompetensinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ini mungkin saya langsung saja share screen terkait dengan materi yang akan saya bawakan pagi hari ini. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, sebentar. Ya, di sini kami berniat untuk refreshing ya. Jadi karena slide ini sebetulnya cukup sering disampaikan ke seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia ya, baik itu di melalui apa namanya kegiatan luring, kemudian maupun kegiatan daring melalui Zoom meeting ya, baik itu misalnya diminta oleh perhimpunan profesi untuk menyampaikan gitu ya. Kemudian juga dari Dinas Kesehatan dan juga bahkan kami juga beberapa kali menyampaikan terkait ini yang targetnya juga tenaga medis tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Nah, ini di sini kami berniat untuk refreshing. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lebih update ya terkait dengan kebijakan pengelolaan pemenuhan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini kebijakan yang rilis di bulan September 2024 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah membaca KMK ini, yaitu KMK 1561 tahun 2024 mengenai pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, di dalamnya tentu kita semua bisa membaca tuh. Kita tahu dari mana aja sih SKP kita bisa dapatkan gitu ya. Karena menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu dinyatakan bahwa kita sebagai Named dan Nakes ini itu bisa mendapatkan SKP melalui tiga ranah gitu ya. Nah, di dalam KMK ini sangat detail gitu. Bapak Ibu bisa lihat tuh ranahnya mana saja, terus komponen kegiatannya apa saja, dan dapat nilai SKP-nya itu berapa. Ya, ini mungkin langsung saya jelaskan saja di slide berikutnya. Di Amanat Undang-Undang 17 tahun 2023 ini sebagai dasar pelaksanaan semua sistem dan kebijakan yang ada sekarang, yaitu di Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 264 disebutkan bahwa pemenuhan kecukupan SKP merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan surat izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian di ayat 5 disebutkan juga bahwa pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian yang tadi saya bilang juga di pasal 683 di PP 28 tahun 2024 bahwa untuk kecukupan SKP itu didapatkan melalui tiga ranah, yaitu ranah pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi, yaitu ranah pembelajaran, kemudian ranah pelayanan, dan terakhir adalah ranah pengabdian. Nah, secara prinsip, Bapak Ibu sekalian,
konsep pemenuhan SKP itu tidak ada yang berubah. Jadi sama dengan yang diterapkan sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 gitu ya. Jadi kita sebagai Namet Nakes wajib untuk mengumpulkan SKP per 5 tahun gitu ya. Nah, setelah kita mengumpulkan dalam waktu 5 tahun dengan total SKP masing-masing profesi, barulah kita berhak untuk mengurus perizinan. Misalnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 kita mengumpulkan SKP, 2024 kita mengurus perizinan. Nah, SKP yang kita kumpulkan akan kembali menjadi 0 SKP lagi, gitu ya. Sehingga kita wajib untuk mengumpulkan kembali untuk periode pemenuhan atau pengumpulan SKP dari 2024 sampai dengan 2029. Begitu seterusnya. Nah, di dalam pemenuhan SKP ini, eh, selain Bapak Ibu sekalian, kita semua wajib mengumpulkan total SKP dalam waktu 5 tahun. Ya nanti ada slide untuk total SKP per profesinya berapa dalam waktu 5 tahun wajib dikumpulkan. Nah, kita juga wajib untuk memenuhi minimum, ya minimum jumlah SKP tiap ranahnya. Jadi ada 3 ranah nih, Bapak Ibu sekalian ya, pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Nah, di dalam kategorinya, itu ada kategori untuk keadaan atau kondisi umum. Yang kedua, ada kondisi khusus. Nah, kalau kondisi khusus, ini tentunya yang Bapak Ibu sekalian yang berada di daerah tertinggal, perbatasan, atau kepulauan. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang sedang melakukan penugasan khusus pemerintah. Yang pada saat lokasi tersebut, Bapak Ibu sekalian sulit untuk, misalnya sulit untuk mengakses internet gitu ya, sehingga ada kebijakan apa namanya persentase yang berbeda dengan yang ada di kondisi umum. Nah, kita masuk ke kondisi umum dulu. Nah, kondisi umum ini minimal SKP untuk pembelajaran itu adalah minimal 45%. Untuk pelayanan minimal 35%, untuk pengabdian minimal 5%. Kemudian untuk kondisi khusus minimal 25%, untuk pelayanan minimal 55%, lebih banyak ya, dan pengabdian minimal 5%. Nah, kalau kita coba kalkulasikan, misalnya kondisi umum nih, 45 tambah 35 tambah 5 ini baru mencapai sekitar 85%. Gitu ya. Sehingga muncul pertanyaan, 15%-nya ini dari mana sisanya gitu ya. Kan harus 100%. Nah, 15%-nya itu bisa kita kumpulkan, kita penuhi melalui ranah manapun. Jadi bebas, mau dari ranah pembelajaran, semuanya boleh, ranah pelayanan semuanya boleh juga, pengabdian semuanya juga boleh. Atau misalkan dibagi 3 itu boleh juga. Pokoknya terserah dari kegiatan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, setelah tadi syarat yang pertama memenuhi total SKP 5 tahun, kemudian syarat yang kedua harus penuhi minimum dari tiap ranah. Nah, syarat ketiga nih. Syarat ketiga adalah wajib memenuhi 20% SKP pembelajaran per tahun. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anggaplah kalau saya sebagai dokter gigi ya, kalau dokter gigi itu kan wajib mengumpulkan 100 SKP. Nah, dari pembelajaran itu dalam waktu 5 tahun, saya wajib ngumpulin 45 SKP dalam waktu 5 tahun. Nah, berarti tiap tahunnya saya harus mengumpulkan 20% dari 45 SKP tersebut. Gitu ya. Yang dengan kata lain sekitar 8 sampai dengan 9 SKP. Gitu. Ini memang arahan dari Pak Menteri Kesehatan langsung ya, karena karena Bapak Ibu sekalian kita semua ini wajib continuous learning. Jadi belajar yang terus-menerus gitu ya. Tiap tahun harus belajar. Jadi jangan sampai ngumpulin pembelajaran hanya di awal saja, kemudian di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun udah nggak belajar lagi gitu ya. Dikhawatirkan tidak ada penjagaan kompetensi di sana. Gitu. Namun untuk pelayanan dan pengabdian masyarakat itu bisa dikumpulkan di misalkan di awal tahun atau misalkan di akhir tahun itu silakan aja. Yang penting masih di dalam apa namanya masa periodenya. Kemudian untuk sebelah kanan pemenuhan aspeknya pembelajaran tentu kita tahu ini wajib melalui platform digital pelataran sehat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan tanpa melalui pelataran sehat ini jangan diikuti gitu ya karena memang SKP-nya nggak akan masuk ke akun Bapak Ibu sekalian. Kalau pelayanan ini memang ke depan akan menggunakan rekam medis elektronik tapi sekarang belum sehingga
yang bisa kita lakukan untuk mengklaim SKP pelayanan adalah menggunakan logbook yang Bapak Ibu buat dalam bentuk bukti kegiatan pelayanan yang bisa diupload langsung ke akun SKP platform Bapak Ibu sekalian langsung. Kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat. Nanti akan ada detailnya di slide berikutnya. Nah, ini target SKP-nya per profesinya ya paling tinggi dokter dan dokter spesialis 250 SKP, kemudian dokter gigi spesialis, apoteker, psikolog klinis 100 SKP, perawat, bidan, fisioterapis sampai dengan penata anestesi 50 SKP. Kemudian ranah pemenuhan SKP. Nah, setelah kita tahu kebijakan konsep umumnya ya, ranah profesinya kita tentu ingin tahu nih ranahnya dari mana aja sih kegiatannya. Nah, ini kita akan masuk ke sini. Untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran ini kegiatannya itu merujuk dari PP 28 tahun 2024, yaitu dari pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kalau pelatihan jelas Bapak Ibu bisa ikuti jikalau pelatihan itu sudah terakreditasi gitu ya oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu bisa diikuti langsung di pelataran sehat. Nah, kalau peningkatan kompetensi, ini macamnya banyak nih Bapak Ibu sekalian. Ada seminar atau webinar, kemudian workshop, kemudian konferensi atau simposium, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran mandiri atau e-learning. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan pembelajaran, tentu kan bertanya-tanya nih, kok saya dapat SKP-nya kadang-kadang besar, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang juga nggak dapat SKP misalnya gitu ya. Padahal jumlah jam pembelajarannya sama. Nah, ini salah satu penyebabnya di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu di materi spesifik keprofesian. Jadi kalau verifikator SKP, jadi ketika ada kegiatan pembelajaran itu kan teknisnya itu diajukan dulu ke Kementerian Kesehatan. Yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh verifikator dari kolegium berdasarkan profesinya masing-masing. Kemudian barulah keluar tuh nilai SKP-nya berapa, kemudian kita ngikutin kegiatan tersebut dan kita mendapatkan SKP jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh kolegium masing-masing. Nah, di sini ada tiga jenis materi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama materi spesifik keprofesian. Materi spesifik keprofesian ini itu materi yang berkaitan dengan praktik profesi masing-masing. Misalkan saya dokter gigi, berarti materi spesifik keprofesian saya adalah tentang pencabutan gigi misalnya, pembedahan mulut, atau tentang penyakit gusi, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dokter umum beda sendiri, perawat juga beda sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini materi spesifik keprofesian mendapatkan nilai SKP yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kategori yang lain. Gitu ya. Karena kenapa? Karena penghitungannya itu berdasarkan jam efektif pembelajarannya. Jadi sesuai. Misalkan kalau dia dapatnya jam pembelajaran 1 jam dapat 1 SKP untuk seminar. Kalau workshop 1,5 SKP gitu ya. Jadi makanya dikalkulasikan akan lebih banyak. Kalau materi kesehatan umum, ini definisi operasionalnya adalah materi yang mendukung praktik keprofesian, gitu. Jadi nggak main-main juga nih materi kesehatan umum ya. Materi kesehatan umum itu bukan yang kayak misalkan keuangan atau manajerial yang berkenaan manajerial talk gitu ya, atau misalkan pengembangan motivasi gitu, itu bukan masuk ke kesehatan umum. Kesehatan umum itu lebih ke arah yang mendukung praktik keprofesian. Contoh misalnya pencegahan pengendalian infeksi itu bisa diikuti oleh seluruh nakes. Kemudian keselamatan kesehatan kerja atau misalnya tentang akreditasi puskesmas. Nah, itu dia nilai SKP-nya kalau yang sifatnya teori saja itu dapat nilainya 2 SKP. Tapi kalau yang sifatnya workshop atau ada praktik ya, penambahan skill, dia dapat nilainya 3 SKP. Walaupun kegiatan tersebut misalkan 2 hari atau 3 hari gitu ya, lama. Tapi kalau materinya tentang kesehatan umum, maka udah maksimalnya 2 sampai dengan 3 SKP saja gitu. Kemudian materi non kesehatan. Nah, materi non kesehatan ini yang tadi saya bilang tentang misalkan keuangan atau misalkan tentang motivasi kerja atau kepemimpinan ya, atau tentang apa darurat bencana misalnya ya, cara menggunakan APAR, menggunakan hidran atau evakuasi pada saat gempa bumi. Nah, itu non kesehatan. Jadi nggak dapat SKP tapi nice to know. Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti kegiatannya gitu ya. Nah, barulah kita
berbicara terkait dengan spesifik keprofesian nih. Spesifik keprofesian ini juga dipengaruhi, tadi saya bilang, dipengaruhi oleh jam efektif pembelajaran. Yang kedua, dipengaruhi juga oleh lingkup kegiatannya. Ada lingkup lokal, kemudian lingkup nasional, lingkup internasional, gitu ya. Nah, tentunya kalau lokal itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi, misalkan rumah sakit, dan target pesertanya itu hanya internal instansi tersebut saja, gitu ya. Kalau nasional, dia target pesertanya tentu mengundang seluruh Indonesia atau mungkin sewilayah Jawa Tengah misalnya ya, itu boleh dikatakan nasional. Kalau internasional, ini tentunya mengundang peserta dari luar negeri dan indikator utamanya juga adalah narasumbernya. Narasumbernya itu harus dari luar negeri. Tapi narasumbernya kalau yang dari luar negeri cuma satu orang, sisanya semuanya dari nasional, itu masih dikatakan lingkup nasional. Kalau internasional itu wajib pembicaranya itu lebih dari sama dengan 50% adalah dari luar negeri. Itu baru dikatakan sebagai internasional dengan hak pemberian SKP-nya lebih banyak dibandingkan nasional dan lokal. Kemudian jenis kegiatan nih. Jenis kegiatan juga mempengaruhi Bapak Ibu sekalian untuk penilaian atau pemberian SKP. Ya, seminar seminar itu adalah kegiatan yang penyampaiannya teori saja. Kalau workshop itu kegiatannya penyampaiannya ada praktik ya, ada hands on gitu ya. Kemudian simposium atau konferensi biasanya ada kegiatan-kegiatan topik baru gitu ya, penyampaian topik baru, literatur review, kemudian research, case report dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran mandiri ini MOOC ya. Jadi belajar mandiri, baca sendiri modulnya, videonya, kemudian jawab post test, dikerjakan di pelataran sehat, kemudian dapat SKP. Nah, yang paling gede, paling besar nilai SKP-nya adalah workshop. Kemudian lanjut ke simposium, kemudian lanjut ke seminar. Paling kecil adalah pembelajaran mandiri. Nah, ini apa namanya kesimpulan ya nilai SKP ini rekapan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa baca secara detail di KMK 1561 ya, semuanya ada. Jadi tidak hanya peserta yang dapat SKP, tapi juga narasumber, fasilitator gitu ya, moderator. Nah, semuanya dapat SKP. Di pelatihan juga dapat SKP juga dengan detail yang Bapak Ibu sekalian bisa baca di KMK 1561 2024. Nah, setelah kita tahu tentang pembelajaran, kita lanjut ke pelayanan. Nah, di pelayanan ini banyak sekali ya yang bisa Bapak Ibu kerjakan untuk dapat SKP. Ya, secara prinsip untuk ranah pelayanan ini tidak hanya pelayanan pasien atau pelayanan keprofesian saja, tapi juga ada tentang penelitian, kemudian ada publikasi ilmiah, kemudian ada tentang pengamatan epidemiologi, kemudian ada apa lagi nih? Ada kegiatan manajerial ya yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian kegiatan lain yang berkaitan dengan keprofesian tertentu. Jadi secara prinsip yang di KMK ini itu hanyalah apa ya? Detail ranah pelayanan secara umum yang bisa dipakai oleh seluruh profesi gitu ya. Nanti ke depan mungkin insya Allah 2025 awal ya Januari kami akan merilis lagi ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan detail komponen ranah pelayanan masing-masing profesi. Itu nanti akan diturunkan lagi tuh oleh masing-masing kolegium. Nanti sehingga nanti misalkan saya dokter gigi nih, saya akan bisa ngeliat nih, oh ternyata di poin nomor 3 melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu. Nah, saya bisa membedakan nanti itu berdasarkan aturan turunan yang masuk tingkat sederhana itu apa kegiatannya dokter giginya, menengah apa, lanjutan apa. Nanti bisa kebayang gitu ya dan implementatif. Misalkan saya penambalan gigi berarti masuknya yang kegiatan sederhana. Kalau pencabutan masuknya yang lanjut misalnya. Kayak gitu. Nanti akan ada tiap profesinya. Ini Bapak Ibu bisa baca di KMK secara detail. Kemudian ranah pengabdian ya. Di antaranya ada penyuluhan, kemudian penugasan khusus pemerintah, kemudian keterlibatan khusus dalam tim khusus, relawan bencana dan tim haji dan lain-lain. Terlibat dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan. Kemudian penyuluhan melalui media sosial nih untuk Bapak Ibu sekalian yang aktif di medsos
IG atau TikTok ya, mengadakan penyuluhan. Nah, kalau memang sesuai dengan keprofesian dan kepakaran Bapak Ibu sekalian bisa dapat SKP. Yang ketujuh, narasumber rubrik kesehatan di TV atau media massa lainnya. Oke, itu secara kebijakan. Ya, sekarang kita bicara terkait dengan SKP platform aplikasinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagai Named dan Nakes Indonesia di eranya Undang-Undang 17 tahun 2023, kita semua wajib memiliki akun Satu Sehat SDMK. Itu ya. Kalau kita nggak punya, itu kita pasti akan sulit, bahkan nggak bisa melakukan apa-apa terkait dengan administratif keprofesian gitu ya. Mulai dari registrasi, kemudian apa namanya menggunakan pelataran sehat, kemudian SKP platform sampai dengan perizinan semuanya akan terlingkup dalam ekosistem Satu Sehat SDMK. Di sini Bapak Ibu sekalian hanya perlu menyertakan email, kemudian kata sandi dan captcha sehingga nanti bisa langsung masuk dan bisa mengakses fitur-fiturnya. Nah, ini saya akan fokus ke SKP platform. Secara prinsip, tampilan SKP platform pada detik ini ya, pada hari ini masih seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Di mana ketika Bapak Ibu langsung masuk ke Satu Set SDMK, ini maaf ini dashboardnya Satu Set SDMK, ini tampilannya seperti ini ya. Ada foto, kemudian ada nama Bapak Ibu sekalian, kemudian ada lama bekerja, kemudian ada tampilan satuan kredit profesi. Nah, memang tampilan SKP ini baru totalnya saja ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih targetnya 44 dari 250 yang wajib dikumpulkan di periode 2021 sampai dengan 2026. Nah, nanti berikutnya ini kami lagi melakukan on progress ya, lagi melakukan produksi. Nanti akan tampilannya akan berubah Bapak Ibu sekalian ya. Tampilannya akan seperti nanti. Nah, jadi ada tambahan terkait dengan ranah-ranahnya. Nanti Bapak Ibu akan bisa baca tuh, oh ternyata saya sudah ngumpulin ranah pembelajaran tuh berapa, pelayanan berapa, pengabdian berapa, di bawahnya nanti ya kelihatan. Jadi tidak hanya tampilan totalnya saja. Nah, ini juga tampilan dashboard SKP platform setelah Bapak Ibu masuk. Nah, tampilan ini perlu Bapak Ibu mengerti ya. Ini banyak sekali nih di lapangan yang nanya, ini kok tampilannya kok dua gini ya, saya nggak paham nih. Yang dipakai buat pengurusan SIP yang mana nih gitu kan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, kalau yang atas ini, itu adalah tampilan jumlah SKP yang Bapak Ibu dapatkan berdasarkan periode pemenuhan SKP. Ya, di atas ada tulisannya itu dari 2019 sampai dengan 2024 sebanyak 109 SKP yang diperlukannya 250 SKP. Gitu ya. Kalau yang bawah itu adalah SKP total. Ya, SKP total yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, maaf sebentar, saya mohon izin sebentar. Sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mohon maaf, saya kembali lagi. Ya, sebentar. Oke, sampai di sini ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di dalam tampilan SKP platform ini, ya, ini ada dua tampilan. Nah, ini pertanyaannya banyak ya disampaikan ke kami, ya. Jadi ada dua tampilan atas dan bawah. Kalau yang atas ini adalah eh, tampilan capaian SKP berdasarkan periode. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah melengkapi
data SIP, SISDMK di dalam satu sehat ini tentu akan muncul nih dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 gitu ya. Tapi kalau yang bawah ini adalah capaian SKP keseluruhan yang pernah Bapak Ibu dapatkan ya selama menggunakan platform ini. Jadi nanti akan banyak nih yang bawah nih. Nah, kemudian muncul pertanyaan kan, berarti yang dipakai untuk perizinan yang mana? Nah, yang dipakai itu bukan yang bawah, Bapak Ibu sekalian, tapi yang atas, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ngelihat yang bawah nih, oh saya sudah dapatkan SKP di 2024, misalkan 95 SKP. Tapi kok di atas ini padahal periodenya sampai dengan 2025, tapi kok nggak masuk gitu ya. Nah, ini bisa jadi indikator buat pengecekan. Makanya dibuatnya dua tampilan seperti ini supaya Bapak Ibu tahu kalau SKP ini sebetulnya udah masuk ke sistem, tapi nggak masuk aja nih ke yang tampilan yang atas. Nah, itu biasanya kami menyarankan untuk ngecek dulu gitu ya, apakah sesuai periodenya atau tidak di satu sehatnya. Kemudian apakah keprofesiannya sudah dilengkapi atau tidak. Kalau memang itu sudah lengkap, baru nanti bisa dicari tahu tuh. Kami minta NIK-nya, kemudian kami selesaikan case by case untuk bisa masuk SKP-nya ke periode yang atasnya terkait dengan pengurusan surat izin praktik berikutnya. Gitu ya. Jadi perlu dipahami dengan baik tampilan SKP platform ini karena cukup penting ya untuk mengurus perizinan eh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya bilang. Dashboard kecukupan SKP yang ke depan sedang on progress ya, sedang diproduksi, mudah-mudahan selesai di bulan Desember 2024 di mana Bapak Ibu sekalian akan melihat tampilan tidak hanya total saja, tapi juga tiap ranahnya, baik itu pembelajaran, pelayanan dan pengabdian. Ya di sini Bapak Ibu akan lihat tuh target penilaiannya berapa, target nilai yang wajib dikumpulkan berapa. Ini untuk dokter ya 250 SKP. Kemudian pelayanan ini berapa? Pengabdian berapa? Nih kalau minimumnya sudah tahu ya. Tadi kan 45, 35 dan 5. Kalau yang nilai maksimumnya itu berdasarkan yang tadi saya bilang, 15% sisanya bisa didapatkan dari mana saja. Gitu. Jadi misalkan kalau pembelajaran semua berarti kan totalnya 150. Nah, jikalau ini semua dikalkulasikan sudah mencapai 250 SKP, maka statusnya akan berubah menjadi tercukupi. Gitu ya. Nah, ini akan tampilannya akan sama nanti di SKP platform dan di satu set SDMK itu akan sama. Supaya Bapak Ibu bisa melihat tuh, kenapa sih saya sudah totalnya udah sampai 250 gitu ya. Tapi kenapa tetap belum tercukupi? Nah, bisa dilihat langsung. Oh, ternyata saya kurang di ranah pengabdian misalnya. Atau saya kurang di ranah pelayanan sehingga Bapak Ibu bisa langsung action tuh. Langsung upload kegiatan-kegiatan yang kurang. Gitu ya, harapannya seperti itu ke depan. Nah, kemudian kita lanjut ke ini nih. Nah, ini yang menjadi aduan biasanya kan. Saya kok sudah 250 SKP tapi belum tercukupi tulisannya ya. Itu biasanya yang tadi saya bilang, karena ranahnya belum semuanya tercukupi. Karena memang saat ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa sistem di satu set SDMK dan SKP platform sudah disesuaikan mengikuti KMK atau kebijakan terbaru. Gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian punya apa namanya punya keluhan yang sebelumnya tercukupi, sekarang berubah menjadi belum tercukupi, itu salah satu sebabnya memang karena sistem diubah untuk menyesuaikan kebijakan terbaru. Nah, di sini saya akan fokus menjelaskan arti dari tampilan di SKP Kemkes ini ya. Di sini nama saya sendiri nih Muhammad Adam Randeni, profesi dokter gigi. Nah, periode pemenuhan SKP-nya 7 April 2019 sampai dengan 6 April 2024. Ya, karena saya belum punya SIP yang berikutnya, karena saya belum berpraktik lagi. Nah, status kecukupan SKP tercukupi. Gitu ya. Nah, tampilan di sini itu adalah yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah yang kolom ini. Periode pemenuhan SKP. Gitu ya. Sebelumnya memang tampilan di sini tulisannya bukan periode pemenuhan SKP, tapi untuk berpraktik pada periode. Ya, saya ulangi ya. Kalau sekarang tampilannya periode pemenuhan SKP. Kalau yang sebelumnya itu tulisannya untuk berpraktik pada periode. Sehingga kan ada muncul gitu ya keluhan
yang sebelumnya tercukupi menjadi tidak tercukupi. Nah, karena ini. Nah, ini artinya adalah definisi dari tampilan layar ini, periode pemenuhan SKP saya dari 2019 sampai dengan 2024, SKP yang saya kumpulkan itu sudah tercukupi atau sudah 100%. Sehingga saya bisa menggunakan kecukupan SKP ini untuk membuat SIP di tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nah, keterangannya jelas tertulis di bawah nih. Bapak Ibu bisa baca ya. Status SKP tercukupi, ya ini tercukupi kan, merupakan persyaratan untuk memperpanjang SIP di periode berikutnya atau 5 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor satu, tanggal awal SIP ditentukan sejak SIP ditetapkan. Jadi misalkan saya mau buat SIP di tahun 2025, Januari 2025. Nah, berarti nanti SIP saya ya dari kecukupan SKP ini itu mulainya dari tanggal misalkan 7 Januari 2025. Jadi bukan dimulai dari 7 April 2024, udah lewat kan kemarin gitu. Jadi saya mulainya dari 7 April 2002 7 Januari 2025 karena saya buat SIP-nya di Januari 2025. Nah, yang kedua, tanggal akhir SIP ditentukan 5 tahun setelah tanggal akhir pemenuhan SKP atau tanggal akhir SIP sebelumnya. Ya, kalau sekarang SIP sebelumnya kan 6 April 2024. Jadi periode SIP saya terakhir itu berikutnya adalah di 6 April 2029. Sehingga seharusnya SIP saya yang keluar dan dikeluarkan oleh DPMPTSP itu periodenya dari 7 Januari 2025 sampai dengan 6 April 2029. Gitu ya. Ini definisi dari tampilan website ini. Ini perlu dipahami dengan baik agar Bapak Ibu sekalian nggak bingung dan bisa menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan ke PTSP, kami juga sudah sosialisasikan ke Dinas Kesehatan dan PTSP ya. Tentunya nanti supaya double cross check dari Namet Nakesnya juga paham, dari PTSP juga paham. Kemudian yang ketiga adalah tanggal akhir pengajuan SIP kedua dan ketiga mengikuti tanggal akhir SIP pada poin kedua. Jadi kita tahu bahwa Namet dan Nakes ini ada hak untuk membuat SIP 2 sampai dengan 3 SIP. Nah, SIP kedua dan ketiganya itu periodenya harus mengikuti SIP yang ke satu. Jangan sampai berbeda. Karena kalau berbeda, di sistem satu sehatnya akan kacau. Itu ya. Nah, kemudian ini perlu juga kami apa namanya beritahukan info tampilan skp.kemkes ini ke depan memang akan ditutup Bapak Ibu sekalian ya, akan ditutup. Nantinya akan digantikan dengan tampilan di satu set SDMK tampilan seperti ini. Sebetulnya secara prinsip sama nih, catatannya sama seperti tadi, sama. Fotonya cuman ada fotonya sekarang, kemudian ada namanya Bapak Ibu sekalian, ada profesinya juga, kemudian lebih jelas ya periode pemenuhan SKP-nya dari kapan ke kapan. Kemudian ada record SIP-nya, gitu ya. Ini record SIP ini sangat bermanfaat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena nanti setelah misalkan PTSP mau membuat SIP kedua dan ketiga, itu akan melihat nih dari sini. Oh ternyata yang bersangkutan sudah membuat SIP ke satu. Jadi walaupun misalkan Bapak Ibu sekalian membuat SIP di kota yang berbeda misalnya ya, ada yang buat di kota, kemudian SIP kedua buatnya di kabupaten gitu ya. Nah ini bisa ke record nih. Bisa langsung ke record, PTSP-nya nggak bingung, tinggal periodenya ngikutin dari yang tampil di sini. Jadi kami buat mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik dan lebih implementatif, lebih jelas juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjut ke fitur upload mandiri untuk kegiatan bernilai SKP. Ini berkaitan dengan surat edaran ya yang dirilis bulan Maret 2024 di mana di bulan Februari 2024 di mana kita semua Namet dan Nakes ini yang sebelumnya menggunakan platform organisasi profesi ya, kita wajib untuk mengupload ya kegiatan-kegiatan SKP kita ke sistem profesi untuk kemudian tujuannya apa? Untuk dipindahkan ke platform Kemenkes gitu ya. Nah, dipindahkan ini wajib Bapak Ibu upload gitu ya di portal profesi sebelum tanggal 1 Maret 2024. Nah, tapi ternyata di lapangan banyak sekali apa kendala gitu ya. Kami akui ternyata informasi ini tidak semuanya didapatkan oleh Namet dan Nakes.
gitu ya. Sehingga Kemenkes membuat fitur penguploadan mandiri untuk diverifikasi oleh kolegium-kolegium profesi Bapak Ibu sekalian. Jadi di Kemenkes ini ada tim ad hoc Bapak Ibu sekalian, ada 78 kolegium. Ya, dan masing-masing kolegium ini yang mengerjakan verifikasi upload atau pengunggahan mandiri ini. Gitu ya. Jadi jadi tidak cuma hanya tim dari Kemenkes, tapi juga kami dibantu oleh kolegium untuk memverifikasi. Gitu ya. Nah, di sini tampilannya. Ini memang tampilannya, Bapak Ibu sekalian. eh Bentar. Ya, ini tampilannya memang baru 9 poin ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang yang update sekarang, belum sesuai dengan KMK 1561 2024. Ya, ini lagi on progress ya, lagi diproduksi juga. Mudah-mudahan sekitar Desember 2024 sudah tampil sesuai dengan KMK yang tadi saya jelaskan. Jadi pelayanan ada 21 poin ya. Kemudian pengabdian ada 7 poin. Kemudian untuk pembelajaran ini semua udah ada semua di sini, gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah apa namanya setelah rilis, nah Bapak Ibu bisa upload tuh kegiatan-kegiatan pelayanan apa saja, kegiatan pembelajaran tentunya kan didapatkan langsung dari Pelataran Sehat ya. Kalau yang diupload ke sini pembelajaran hanya yang kegiatan sebelum 1 Maret 2024 yang udah dapat SKP dari profesi itu. Ya diupload nanti akan diverifikasi oleh kolegium masing-masing. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa verifikasi ini memang kan yang mengupload mandiri ini kan ada banyak ya Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia. Nah, prosesnya memang di sini kami memprioritaskan untuk penguploadan yang SIP-nya mau habis. Jadi pada saat ini kami lagi ngejar untuk verifikasi yang SIP-nya habis di tahun 2024 gitu ya. Yang habis di 2024. Sehingga mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, apabila nanti Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penguploadan mandiri, misalkan sudah cukup lama, silakan saja diadukan ke helpdesk Dirjen Nakes, itu kami pantau tiap hari ya. Kami pantau tiap hari untuk kemudian kami lanjutkan ke kolegium-kolegium terkait. Biasanya yang Bapak Ibu bisa laporkan misalkan saya sudah mengupload mandiri nih. Tolong sertakan NIK-nya, kemudian nama panjangnya dan juga apa namanya profesinya, gitu ya. Oke, kemudian nah apa sih yang bisa diupload? Nah, ini salah satunya ini yang tampil di layar. Ini adalah surat keterangan registrasi. Ini surat keterangan registrasi peningkatan kompetensi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau yang menjadi peserta ya, yang menjadi peserta kegiatan pembelajaran kan kalau mau ikut kegiatan pembelajaran tinggal daftar aja gitu ya di Pelataran Sehat. Kemudian setelah kita ngikutin kegiatan pembelajaran, maka SKP akan otomatis masuk tuh ke akun SKP platform kita. Nah, berbeda dengan yang menjadi narasumber atau fasilitator atau moderator gitu ya. Nah, mereka itu tidak langsung seperti peserta masuknya kegiatannya sekarang. Walaupun sekarang memang Pelataran Sehat lagi di proses produksi agar yang jadi narasumber bisa mendaftar sebagai narasumber seperti halnya peserta untuk kemudian nanti SKP-nya langsung otomatis masuk ke platform SKP. Kalau sekarang belum. Sehingga yang bisa dilakukan untuk mengklaim SKP adalah dari surat keterangan registrasi peningkatan kompetensi. Jadi setiap penyelenggara terakreditasi ketika mereka mengajukan SKP ke Kemenkes, maka mereka akan dapat tuh surat seperti ini. Ya, dengan judul misalkan webinar maxillary distraction osteogenesis in cleft patient ya. Nah, ini nantinya akan diberikan ke penyelenggara terakreditasi. Kalau di sini ada keterangan jumlah SKP pesertanya berapa, kemudian jumlah SKP yang diberikan untuk narasumbernya, gitu ya, 3,5 SKP, masing-masing tema, gitu ya. Nah ini nantinya akan diberikan ke masing-masing narasumber. Narasumber silahkan langsung mengupload bukti surat keterangan registrasi ini ke tadi penguploadan mandiri nih sebagai narasumber pembicara ya diupload. Setelah diupload, maka nanti dari verifikator dari kolegium akan langsung memberikan penilaian SKP-nya berdasarkan apa yang ada di sini, tertera di sini 3,5 SKP. Gitu. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu. Jadi secara prinsip jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang jadi narasumber khawatir
tidak mendapatkan SKP itu jangan khawatir karena pasti dapat SKP melalui mekanisme teknis yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah tadi kita bicara tentang eh, bagaimana dapat SKP untuk narasumber, nah ini bagaimana cara dapat SKP dari kegiatan pengabdian, ya. Nah, kegiatan pengabdian ini, Bapak Ibu sekalian, eh, sangat mudah ya untuk dapat SKP dengan cara apa? Penyelenggaranya itu nggak perlu mendaftarkan diri ke Kemenkes. Ya, jadi siapapun penyelenggara, baik itu dari perhimpunan misalnya, atau dari misalkan dari gereja gitu ya, atau dari misalnya dari apa namanya kegiatan apa namanya yang swasta atau puskesmas, semuanya bisa mengadakan kegiatan pengabdian gitu ya. Dan cara mengklaim SKP-nya hanya perlu membuat semacam surat keterangan atau sertifikat yang diberikan kepada peserta masing-masing dengan detail nama, kemudian bentuk kegiatannya apa nih, misalkan ada bakti sosial atau penyuluhan atau ada pengobatan massal, ya. Kemudian bukti ini diupload oleh masing-masing Namet Nakes untuk bisa diklaim SKP-nya berdasarkan KMK. Kan jumlahnya udah ada tuh di KMK ya. Untuk penyuluhan berapa SKP, pengobatan massal berapa SKP dan lain sebagainya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan untuk kegiatan pengabdian ini, kalau bentuknya itu adalah pengobatan atau interventif, itu wajib berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait atau minimum koordinasi dengan puskesmas atau RSUD, gitu ya. Agar kenapa? Agar ada pertanggungjawaban terkait dengan pemberian pelayanan medis tertentu, gitu ya. Ini contoh bukti rekapannya ya. Ini contoh bukti rekapan pelayanan yang Bapak Ibu bisa buat gitu ya, bisa upload ke SKP platform untuk diverifikasi. Ini untuk misalkan tenaga medis dokter ya, dibuat jangan sebulan-sebulan, tapi dibuatnya 6 bulan atau setahun periodenya gitu ya. Direkap aja jumlah pasien yang dilayani berapa gitu ya, dari Januari, Februari sampai dengan Juni. Kemudian jangan lupa untuk ditandatangani oleh penanggung jawabnya, boleh disertakan kop suratnya apa namanya cap ya, cap di tanda tangannya, kemudian diupload ke dalam SKP platform untuk dinilai SKP-nya. Oke. Setelah kita tahu semuanya tentang kebijakan, kemudian yang ada di platform, nah kita masuk ke kendala SKP platform. Ini mungkin terakhir ya, salah satu saya terakhir. Ini kalau tadi mungkin registrasi ini ya apa namanya beragam eh, apa namanya kendalanya atau keluhannya. Kalau SKP platform itu kendalanya sebetulnya sangat apa ya, sangat sangat khusus gitu ya. Pastinya ini lebih ke arah kenapa kok SKP-nya belum masuk gitu ya biasanya. Atau misalkan SKP-nya kok nggak sinkron. Itu biasanya memang terkait dengan hal itu, dua hal itulah yang paling sering gitu ya. Cuman memang di sini saya akan coba tunjukkan ya salah satu keluhan ya. Keluhannya yang pertama adalah kok di SKP platform ini data perolehan nilai SKP saya nggak muncul yang tampilan atas ini dan periodenya nggak ada. Tapi di yang keseluruhan ini ada 111 SKP misalnya. Nah ini sebabnya itu karena Bapak Ibu sekalian itu biasanya belum melengkapi data keprofesian dan data SI-SDMK. Gitu ya, maka periodenya nggak akan muncul di sini. Nah, caranya gimana untuk melengkapinya? Nah, caranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian masuk ke satu set SDMK, login, kemudian akan tampil dashboardnya, pilih profil saya, kemudian pilih keprofesian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lengkapi nih jenis profesinya dan kompetensinya. Ketika klik ubah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal diganti aja jenis profesi dan kompetensinya. Diisi ya, ini supaya melengkapi membridging data-data keprofesian untuk bisa menggunakan aplikasi SKP platform gitu ya. Kemudian untuk setelah melengkapi data keprofesian, lengkapi juga data pekerjaan atau SI-SDMK di satu set SDMK. Nah, caranya profil saya juga diklik, kemudian klik pekerjaan, kemudian klik ubah. Ya, di sini akan tampil periode mulai SIP dan periode berakhir SIP. Dilengkapi, setelah lengkap baru nanti akan muncul tampilannya yang tadi saya jelaskan di atas. Jadi ada dua tampilan ya, berdasarkan periode, yang satu, yang kedua berdasarkan keseluruhan. Nah,
Kendala berikutnya adalah ini yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu status belum tercukupi walaupun total SKP sudah 100%. Ya, ini tampilannya di SKP platformnya udah ini tenaga perawat ya. Tenaga perawat kan wajib mengumpulkan 50 SKP. Ini saya sudah 52 SKP, tapi ternyata masih belum tercukupi di skp.kemkes.go.id gitu ya. Ini kenapa bisa seperti ini misalnya? Pertanyaan kan. Nah, ini sebabnya karena belum semua ranah terpenuhi. Nanti bisa dicek ranah apa yang belum terpenuhi. Namun, karena memang kita sekarang perpindahan ya, sistem dari sebelum penerapan ranah ke setelah penerapan ranah, tentu kan panik nih ya. Kita semua pasti panik ya, yang apalagi yang sudah mendekati SIP-nya dikit lagi harus diperpanjang misalnya. Terus kemudian mereka ditagih gitu ya oleh vaskesnya masing-masing. Ini harus cepat segera diurus SIP-nya misalnya. Nah, sehingga kami membuat diskresi Bapak Ibu sekalian ya. Diskresi, diskresi ini isinya apa? Yaitu untuk SIP yang berakhir sampai dengan Desember 2024. Ini kalau yang bersangkutan sudah tercukupi 100% SKP yang wajib dipenuhi, ini keterangannya akan langsung tercukupi Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tanpa harus memenuhi ranah-ranahnya. Gitu ya. Ini tapi untuk SIP yang berakhir sampai dengan Desember 2024. Jadi kalau yang mulai Januari 2025 sampai ke atas itu wajib memenuhi semua ranahnya. Kalau yang sekarang nih kan bulan Oktober, kemudian November, kemudian Desember atau yang sebelum-sebelumnya itu kami lagi mengupayakan untuk bisa tercukupi walaupun ranah-ranahnya belum tercukupi. Jadi hanya perlu memenuhi total SKP 5 tahunnya saja. Itu ya, ini perlu digarisbawahi. Ini kami juga akan membuat surat edaran yang akan kami sampaikan ke Dinas dan PTSP. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu sekalian keterangannya belum tercukupi, karena kan memang prosesnya panjang nih, tapi Bapak Ibu sudah dikejar-kejar untuk membuat SIP. Jadi walaupun mungkin status kecukupan SKP masih belum tercukupi, tapi Bapak Ibu sekalian sudah bisa menunjukkan tampilan yang sebelah kanan ini, SKP-nya sudah sampai dengan total yang wajib Bapak Ibu kumpulkan, maka PTSP wajib untuk bisa melanjutkan pengurusan perizinannya. Gitu. Walaupun saat ini sistem juga lagi menyesuaikan, nanti mudah-mudahan bisa segera ya. Ini informasi yang penting eh, Bapak Ibu bisa sebarkan sebagai ke tenaga medis tenaga kesehatan lainnya ya, agar bisa tenang gitu ya. Jangan sampai panik. Bapak Ibu yang sudah terpenuhi 100% SKP-nya bisa lanjut memenuhi, bisa melanjutkan untuk pengurusan SIP walaupun ranahnya mungkin belum tercukupi. Nah, ini yang terakhir jargonnya penuhi SKP tanpa calo ya. Jangan sampai kita penuhi SKP menggunakan calo gitu ya. Karena ada konsekuensi yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau menggunakan calo. Yang pertama di poin 7 ya. Namet Nakes yang terbukti kembali melakukan pemindahan tangan akun kepada joki atau perantara untuk pemenuhan SKP. Ini maka STR atau SIP Namet Nakesnya dinonaktifkan selama 12 bulan. Itu ya cukup lama ya. Nggak bisa kerja gitu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Poin 8 juga Namet Nakes yang terbukti menjadi joki atau perantara SKP, maka STR atau SIP Namet dan Nakesnya itu akan dinonaktifkan selama 12 bulan juga. Jadi mohon diperhatikan, mudah-mudahan kita bisa bekerja dengan penuh integritas, kita bisa mengumpulkan SKP dengan penuh penuh integritas, ya. Jangan sampai kita menjadi Namet Nakes yang tanpa kompetensi yang layak untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ini ada helpdesk-nya yaitu helpdesk.ditjenakes@kemkes.go.id. Silahkan kalau ada keluhan-keluhan terkait dengan apa namanya terkait dengan keluhan-keluhan SKP, silakan sampaikan di dalam email helpdesk. Mungkin itu ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bagi Ki, silakan.